Halo guys, balik lagi sama gue Mr. J dari Techno Ranger, hanya di channel kesayangan kalian, channel yang selalu membahas seputar dunia teknologi, terutama rakit-merakit komputer guys. Jadi hari ini sesuai janji gue tadi, sebenarnya tadi janji gue tuh gue mau videoin pas gue ngerakit. Cuma saking karena istilahnya kekurangan kru dan juga istilahnya kekurangan peralatan plus dan satu lagi apa ya, gue orangnya agak istilahnya agak terlalu kasihkan sendiri. Jadi pas udah berhasil ngerakit sesuatu tuh lupa untuk direkam. Jadi alhasil ya udah, jadi gue nggak rekamin waktu rakit dan juga instalasi, gue nggak rekamin. Jadi sekarang ini waktunya untuk show off hasil rakitan gue, dan gue mau jelasin spesifikasinya apa aja yang gue pasang di PC yang satu ini. Jadi sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu, PC ini punya teman SD gue dari Padang. Bukan dari Padang sih, dia orang Jakarta tapi tinggal di Padang. Nah, namanya Bro Chandra. Nah, kebetulan ini PC punya dia percayain ke gua untuk dirakit, dan ini udah 100% sempurna, udah terinstall semua, update udah. Dia minta gua untuk installin Dota 2 dan juga Windowsnya Windows Ori dia minta. Terus Office kebetulan gua nggak beli yang Ori kebetulan, karena gua nggak takut dananya kurang, jadi belinya akhirnya beli Windows Ori aja. Nah, jadi di sini udah terinstall, sudah terpasang semua. Sebelum kita bahas soal Windows-nya, kita bakal bahas soal spesifikasi apa aja sih yang dipasang di PC ini. Oke, pertama kita mulai dari casingnya dulu. Casingnya ini kita pakai dari Montec. Dia serinya Montec R 1000. Terus desainnya tuh kayak gini kurang lebih. Jadi di depannya ini dia pakai casing yang ada lubang-lubangnya kayak gini. Terus di atasnya ini dia ada dust filternya kurang lebih kayak gitu. Terus ini casingnya dia muat motherboard yang ATX ya. Jadi kalau kalian mau pakai yang motherboard yang di bawah ATX, MATX ataupun yang mini ITX atau ITX pun masih muat di sini. Terus untuk penyimpanannya, kita bicara dapur pacunya dulu ya. Dapur pacunya yaitu si prosesornya. Di sini prosesornya gue pakai Intel Core i5 generasi 12. Terus dengan serinya 12600 dengan kecepatannya itu kalau nggak salah kemarin tuh di 3,3 GHz sampai up to 4,8 GHz kurang lebih kayak gitu. Terus untuk pendingin si dapur pacunya yaitu si prosesornya, kita pakai dari air cooler serinya Mirage atau Mirage L120. Nah, kurang lebih kayak gini. Dari Aerocool ya, bukan dari air cooler tapi dari Aerocool ya. Gua ralat dari Aerocool. Terus untuk RAM-nya sendiri kita pakai dari Corsair 4 buah. Jadi Corsair Vengeance serinya RGB RT. Jadi Vengeance RGB RT dengan speednya dual channel masing-masing, yaitu 2x8 GB. Jadi di sini kan ada 4 totalnya, 4 keping, jadi 2x8, bukan 2x8 GB tapi dari 4x8 GB. Jadi kurang lebih ada 32 GB RAM di sini yang terpasang. Terus untuk VGA-nya sendiri di sini kita pakai dari Asus TUF Gaming GeForce RTX 3050 OC Edition. Dia punya speednya 8 GB. Terus sudah 4.0 ininya, colokannya pokoknya dia udah ada 4.0 apanya gitu, gue lupa soalnya seri terbaru gitu. Terus untuk motherboard sendiri di sini tadinya gue pikir mau rakitin yang branded, jadi satu merek semua, tapi ternyata gue pikir-pikir kalau dirakit branded itu jatuhnya malah terlalu mahal. Jadi mau nggak mau
kita pakai gado-gado, rakitnya gado-gado guys. Jadi si motherboardnya dari MSI, power supply MSI, cuma si VGA-nya dia bukan MSI tapi dari Asus. Jadi di sini Asus RTX 3050 TUF Gaming OC guys, OC Edition. Kurang lebih kayak gitu, dia punya dua kipas di bawah, udah gitu dia udah dilengkapin juga dengan RGB, udah bisa Aura Sync juga. Jadi sudah gue install juga Aura Sync-nya. Jadi memang sedikit pekerjaan sih yang tadinya harusnya bisa disetting di satu command center. Jadi mau nggak mau gue harus install 2 command center, yang satu buat VGA-nya, yang satu buat ngatur si lampu-lampu warna-warni ini di dari motherboardnya gitu ya, kurang lebih kayak gitu guys. Jadi di sini udah terpasang semua. Terus udah gitu untuk penyimpanannya. Jadi di sini penyimpanannya yang tadi seperti kemarin gue bilang, di sini gue pakai 2 buah M.2 SSD. Yang pertama dari Cleve, yang kedua dari XPG. Nah, kalau mungkin banyak dari kalian nanya, "Bang, kok nggak pakai XPG aja atau nggak pakai Cleve aja dua-duanya?" Sebenarnya tadinya gue mau pakai dari MSI punya dua-duanya. Cuma karena barangnya nggak ada seperti yang gue ceritain, jadi mau nggak mau pakai yang itu, dan harganya pun sama, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi ini udah kepasang XPG sama si Cleve. Tadinya XPG-nya harusnya beli pakai XPG 2 ya, cuma ternyata pas gue pikir-pikir, karena si XPG-nya ini dia udah RGB, karena ini kan dia ada si ada heatsink-nya untuk SSD ya di motherboard ini. Jadi takutnya nggak muat. Jadi memang ternyata dugaan gue bener nggak muat. Mau nggak mau akhirnya gue cabut si heatsink-nya. Jadi pakai yang dia punya si XPG punya. Jadi sudah terpasang tanpa armor heatsink dari si MSI-nya. Jadi yang pakai armor heatsink MSI-nya itu yang penyimpanan utamanya, yang untuk sistem, yang dari Cleve. Nah, kurang lebih gitu. Nah, terus untuk urusan dapur pacu tenaganya atau untuk penggerak tenaganya sendiri, yaitu kelistrikannya, di sini kita pakai dari MSI MPG A750GF White Edition. Dia udah 80 plus gold dan full modular guys. Jadi enaknya full modular tuh gini, lu bisa pakai beberapa kabel aja dan lu bisa atur lu mau colok berapa kabel yang lu bisa pakai di situ tanpa colok yang aneh-aneh. Jadi itu enaknya. Udah gitu, kenapa gue pilihnya, mungkin banyak dari kalian yang nanya, "Bang, kok nggak pakai harddisk atau SSD yang model kotak-kotak besar-besar gitu?" Karena kenapa gue nggak pakai kayak gitu, karena pilihan gue jatuh ke itu karena alasannya adalah kalau gue pakai model harddisk takutnya nanti keguncang waktu perjalanan, takutnya rusak harddisknya. Jadi mau nggak mau pakai SSD M.2 aja lebih gampang. Jadi karena sudah terpasang semua kan. Nah, kalau pakai SSD juga sebenarnya SSD juga lebih aman, cuma takutnya di perjalanan lepas bautnya atau gimana. Jadi kita kan nggak tahu, kita menjaga-jaga aja, kurang lebih kayak gitu. Jadi mau nggak mau pasangnya kayak gitu. Kurang lebih begitu guys penjelasannya. Oke, next kita lanjut ke sistemnya. Nah, jadi di sini guys, sistemnya yang sudah terpasang adalah tadinya di sini ada sistemnya Windows 10 Home Edition. Sekarang sudah terinstall di depan kalian adalah Windows 11. Jadi di sini sudah terupgrade ke Windows 11 dan Ori. Yap, Ori, cuma Office-nya aja nggak Ori ya, kurang lebih gitu. Dan udah gitu, yang seperti yang gue bilang, di sini udah terpasang semua aplikasi dan yang lain-lain. Cuma memang gue belum install kayak pemutar musik dan yang lain-lain. Takutnya dia mau denger musik, jadi gue install dulu deh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi di sini yang gue pasang di sini tuh, kalau yang kalian lihat ada Dota 2 karena permintaan dari dia. Terus ada CPU ID, HW monitor. Ini buat memantau suhu si PC-nya. Terus di sini ada GeForce Experience buat upgrade si VGA-nya. Terus ada CPU Z MSI buat buat ngelihat spesifikasi PC-nya, kurang lebih gitu. Dan di sini yang seperti yang gue bilang, seperti gue bilang tadi ke kalian, gitu.
Nah, jadi sini udah ada MSI Center yang seperti gue bilang di awal. Terus gue download lagi Armoury Crate dari untuk Asusnya sendiri. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi kan. Jadi ini memang gue pakai dua command center yang berbeda untuk ngatur si warnanya di sini, warna si lampunya, karena memang ini kan desainnya warna-warni ya, kurang lebih gitu guys. Jadi harus diatur kurang lebih kayak gitu. Nah, ini yang untuk si MSI centernya. Kalau untuk si si Asusnya sendiri, nah ini si Asusnya. Jadi ini karena yang gue bilang tadi, ini yang gue pilih rainbow, jadi lampunya bakal nyala rainbow gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus untuk kelengkapan lainnya di sini gue install Firefox. Firefoxnya ada dua ya. Ntar dulu gue hapus dulu salah satu, nggak guna soalnya. Ya oke. Jadi ini udah terpasang si Firefox. Terus tinggal gue install pemutar ininya, pemutar musiknya. Oke. Ini pemutar musik gue belum install ya, jadi gue download dulu. Oh ya, ini belum terkoneksi WiFi, jadi gue koneksi dulu guys. Oke, connect dulu. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi di sini gue pakai, kenapa gue pilih Alsong untuk pemutar musik, karena gue pikir Alsong lebih simpel pemakaiannya, dan gue pakai Alsong ya selama ini gitu buat muter musik gitu. Iya. Oke, beres. Next. Accept. Yes. Next. Finish. Next. Oke. Yes. Oke guys, jadi pemutar musik udah gue install semua, dan di sini sudah beres instalasinya. Jadi pekerjaan gue udah beres, tinggal packing aja dan tinggal rapi-rapihin semua barang-barangnya. Sekali lagi thank you very much for watching. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe guys. See you in the next video. Salam teknologi dan salam Tekno Ranger. Ciao.